Jadi kan paparan sama kita jadi jangan ada dan karena orang yang bawa itu orang orang bukan bukan Oke, udah muncul Aidan? Udah muncul? Udah ya. Oke, jadi kemarin kita kan baru belajar kinematika basicnya. Sekarang kita akan lanjutannya. Lanjutannya itu yang pertama adalah ini, kinematika dua dimensi. Nah, sebenarnya ada banyak contoh kinematika dua dimensi, tapi yang biasa kita jadikan contoh soal yang paling sering adalah ini, gerak parabola tanpa gesekan udara. Oke, jadi sama kayak di SMA mungkin ya, kita masih mengabaikan gesekan udara. Nah, kita coba lihat ya skemanya ya. Gimana sih gerak parabola itu? Oke, kita anggap dulu ini adalah tanahnya. Ada sebuah bola dilemparkan. Tapi dilemparkannya nggak lurus, tapi membentuk suatu sudut. Kayak gini. Sudutnya itu, sudut theta itu antara V0 dengan horizontal. Nah, karena tidak adanya gesekan udara, maka lintasan yang terbentuk akan berbentuk lintasan parabola. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Dikarenakan bendanya itu bergerak ke dua sumbu. Dia bergerak ke sumbu X dan juga dia bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu yang sama. Makanya disebutnya dua dimensi. Nah, terus gimana ngerjainnya kalau dua dimensi gini? Ya, ngerjainnya jadi dua kali. Sumbu X kita kerjakan sendiri dan sumbu Y kita kerjakan juga sendiri. Jadi kita kerjakan masing-masing, nggak digabung. Pada dasarnya nggak digabung. Nah, ingat kan waktu kita belajar kemarin tentang kinematika, hal yang pertama kali harus kita perhatikan ketika mengerjakan soal kinematika adalah kita harus tahu jenis kinematikanya. Karena dengan mengetahui jenis kinematikanya, kita bisa mengetahui gimana ngerjainnya. Nah, sementara untuk benda bergerak di sumbu X, benda bola ini bergeraknya apa? GLB, GLBB, atau GLTB? Di IF sumbu itu GLB GLB, GLB GLB. iya Kenapa GLB. GLB? Karena tadi kan kita tahu ya, di soal ini kita abaikan udara. Jadi angin kita abaikan. Karena angin diabaikan, maka satu-satunya percepatan hanya disebabkan oleh gravitasi. Dan itu adanya ke arah bawah atau ke arah sumbu Y. Jadi kita bisa tahu di sumbu X tidak ada percepatan. Sehingga dia adalah GLB. Karena AX-nya sama dengan nol. Sementara di sumbu Y, itu jenisnya adalah GLBB. Kenapa GLBB? Karena percepatan arah sumbu Y-nya ada dan konstan, yaitu apa? Gravitasi. Tapi karena gravitasi selalu ke arah bawah, kita kasih minus. Nah, berarti kita tahu pada kasus ini, parabola tanpa gesekan udara, kasusnya cuma GLB atau GLBB aja. Nah, saya pernah bilang, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun itu, pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus SMA. Rumus pertama adalah VT, kalau disubstitusi VX sama dengan V0 X dikali delta ditambah AX dikali delta T. V0 X itu yang mana? V0 X itu adalah V0
yang arahnya ke sumbu X. Ini adalah final X. Nah, kalau kita perhatikan dia ada di samping theta. Maka secara trigonometri, V0 X itu akan sama kayak V0 cos theta. Simple. Karena dia tidak ada A-nya ya. Rumus kedua, yaitu delta R. Kalau di sumbu X jadi delta X. Delta X sama dengan V0 X dikali delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Berarti kita akan punya delta X-nya sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan delta T. Kenapa? Karena dia tidak ada AX-nya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Vx kuadrat sama dengan V0 X kuadrat ditambah 2AX delta X. Berarti untuk sumbu X, jadi kita punya Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Udah, ini adalah rumus yang kita pakai di sumbu X. Begitu pula di sumbu Y. Karena sumbu Y juga GLBB, kita bisa pakai rumus SMA. VY sama dengan V0 Y ditambah AY delta T. Oke, VY itu adalah V0 Y adalah V0 yang mengarah ke sumbu Y. Ini V0 Y. Kalau kita lihat, dia ada di depan sudut theta. Kalau di depan sudut theta kan kalau pakai trigonometri, kita akan dapat V0 Y itu adalah V0 dikali sin theta. Tadi A-nya min G. Karena G selalu ke arah bawah ya. Delta T. Simple. Oke. Rumus kedua. Delta Y sama dengan V0 Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Kita punya delta Y sama dengan V0 sin theta delta T karena A-nya minus, minus setengah G delta T kuadrat. Simpan. Oke. Nah, rumus ketiga adalah yang VT kuadrat. Jadi VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Nah, kita punya VY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat A-nya min G. 2G delta Y. Udah. Tiga rumus ini bisa kita pakai di setiap titik di parabola yang terjadi. Berarti rumus ini juga berlaku dong untuk puncak parabola berlaku. Rumus ini pun berlaku untuk kondisi jangkauan maksimumnya. Jadi kita nggak perlu tuh menghafal rumus jadi untuk puncak parabola apa. Kita nggak perlu untuk menghafal rumus jadi jangkauan maksimum itu apa. Oke, nggak percaya kita coba ya. Misalkan nih, saya mau mencari di kondisi puncak. Nah, yang harus kita ingat itu adalah ketika bola itu ada di puncak, fenomena apa yang terjadi pada bola ketika dia ada di puncak? Mungkin setengah dua. Apa? Mungkin setengah. T-nya setengah. Kayaknya setengah-setengah apa? Oh, ini V-nya nol. P apa? V, V-nya P apa? nol. Ya, jadi kalau bilang V-nya 0 salah. Yang benar itu adalah V. VY-nya 0. Karena di sini V-nya ada dua. Ada VX sama ada VY. Pas di puncak, benda itu nggak bergerak vertikal, maka V-nya 0. Tapi masih gerak horizontal. Vx-nya nggak berubah. Oke, yang diminta apa sih biasanya kalau puncak? Tinggi ya, Tinggi Hamax. Y puncak. Nah, kalau kita mau cari Y puncak, berarti lihatnya di sumbu Y. Lihat rumus sumbu Y. Dari tiga rumus sumbu Y ini, mana Ya. yang ada delta Y-nya? Yaitu rumus Paling kedua bawah. Yang sama kedua. rumus ketiga. Betul ya?
Artinya Ya betul. secara konsep mencari puncak parabola dapat dicari pakai rumus kedua atau rumus ketiga. Masalahnya adalah kalau kita pakai rumus kedua, kita butuh informasi delta T. Sedangkan kita nggak Oke. punya informasi itu. Maka kita pakai rumus ketiga aja. Karena ketika nggak punya delta T. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangin 2G dikalikan dengan delta Y. Ketika kondisinya di puncak, V-nya 0. Jadi kita punya V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangin 2G delta Y-nya delta Y puncak. Berarti kita bisa tahu berapa delta Y puncaknya. Itu apa? Kuadrat sin V0 kuadrat kuadrat theta sin kuadrat Oke. theta dibagi 2G. Oke. Nah, jangan lupa yang diminta itu apa? Tinggi atau jarak puncak. Karena delta ini masih dalam bentuk delta, berarti tinggi puncak Tambahin dikurangin Y tinggi inisial. mula-mula. Iya, gitu. Jadi kita harus tahu yang diminta soal itu tingginya atau jarak puncaknya. Kalau dia mintanya tinggi puncak, berarti yang diminta Y puncaknya. Bersama dengan Y mula-mula ditambah V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Jadi nggak perlu kan kita menghafal rumus ini. Karena dengan modal tiga rumus ini udah cukup untuk menjelaskan atau menghitung kondisi puncak. Kondisi kedua misalkan kondisi jangkauan maksimum atau terjauhnya. Sama, nggak perlu dihafal, tapi dipahami. Apa yang terjadi pada bola ketika bolanya ada di jarak atau jangkauan terjauh? Apa terjadi dengan bola? Sin Apa? 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 Yang Vex. terjadi? Apa? Vex. VX-nya kenapa? Eh. Eh. Tayo. Kalau kita bilangnya VX lah, kan VX-nya kan konstan. Nggak mungkin dong Iya. tiba-tiba berubah. Kita gini deh, bayangin Aidan bikin lubang di sini. Di Hmm. titik sebelum bendanya itu jatuh. Kalau Aidan memperkirakan VX-nya 0, harusnya benda ini akan bergeraknya vertikal dong, karena nggak mungkin gerak horizontal kan? Iya. Kenyataannya Iya. apa? Kenyataannya dia tetap jalan, ya nggak sih? Iya Jadi benar. dia itu 0 tuh bukan karena jangkauan maksimum, tapi dia karena nabrak tanah. Tanahnya menyerap impulsnya, sehingga Benar. kecepatan bendanya 0. Tapi padahal dia itu udah beda frame ya, udah beda keadaan. Apa? Nah, kalau kita mau cari jangkauan maksimum atau jaraknya, kita pakai informasi jangan V, tapi posisi. Lihat, kalau ini kan sama-sama di tanah. Boleh nggak saya bilang, ini tinggi mula-mulanya 0. Ini Oh juga iya. tinggi akhirnya juga 0 kan. Berarti pada kasus ini, maksimumnya terjadi saat delta Y. Delta Y itu adalah Y akhir, Y final, YT ya. YT dikurangin Y mula-mula. Nilainya 0. Apakah selalu jangkauan maksimum itu delta Y-nya 0? Jawabannya tidak. Ini sifatnya adalah kondisional. Kok bisa? Coba aja kita bikin kasus. Misalkan deh, kita ngelemparnya nggak di tanah deh. Kita ngelemparnya di sebuah gedung. Di sebuah gedung, kita lempar. Tingginya yang ini adalah H. Oke, karena tidak ada angin, maka dia akan kayak gini kan. Berarti kan kita tahu di sini tinggi mula-mulanya adalah H. Tapi di sini tinggi akhirnya adalah nol. Sehingga delta Y-nya nggak nol, tapi negatif H. Begitupun kalau dibalik. Misalkan kalian lempar bolanya dari lantai. Tapi di depan lantai itu ada sebuah gedung bertingkat.
Oke, kita lemparkan bola. Ternyata sebelum nyampe dia nabrak kaca nih. Teks. Bayang, di sini tinggi mula-mulanya nol. Tapi ketika dia nabrak kaca, tinggi akhirnya sama aja tinggi dari kaca itu. Tinggi dari gedung itu kan ya. Nah, berarti Ya. kalau kita masukin, maka ini delta Y-nya nggak nol. Tapi A. Makanya delta Y itu nggak harus nol ya. Tergantung situasi soalnya. Paham? Paham ya? Kalau paham, kita coba kerjain yang mudah dulu deh. Tapi soal kuliah ya, tapi yang mudah. Ntar, kayak dulu deh yang mudah deh. Soal SSU aja. Nanti di sini yang susah. Soal tuh yang dari kuliah. Oke, coba kerjain. 3 menit. Ada seorang pelempar akan melemparkan bola dengan laju awal 30 meter per second dengan sudut elevasi theta atau alfa ya 3/4. Tahannya 3/4. Nah, ada seorang penangkap, dia ada di jarak 60 meter dari pelempar. Jika G itu adalah 10 dan penangkap dapat berlari dengan kecepatan konstan, berarti dia GLB, maka agar penangkap tersebut dapat menangkap bola, dia harus berlari dengan laju minimum berapa? Tidak kan kalau minimum kan berarti kan sampai si bolanya itu jatuh ke tanah kan. Jadi ketika sini baru diambil kan? Ya enggak? Ya. Nah, Hmm. pas banget nyentuh tanah langsung tangannya tuh ada di bawahnya. Nah, kita mau tahu si orang yang nangkap itu harus berlari berapa kecepatan konstannya. Oke, 3 menit. Astagfirullah. Kayak gimana udah dapat? Belum? Coba dikerjain dulu ya. Apa? 7,333. Oke, kita coba ya. Nah, kan mereka ini sederhana banget ya. Kita masalahnya nggak tahu si bola itu berapa jauh sih dia.
Jatuh, kita bikin dulu aja deh ya. Ya, ini kita sini nih. Oke, anggap lagi nih. Nah, set, sampai sini. Gitu ya. Nah, kita cari aja. Ini kan kita mau tahu, karena kalau kita udah tahu jarak dia jatuhnya, kita bisa memperkirakan butuh waktu berapa dan butuh kecepatan berapa. Ada kecepatan awalnya, finalnya, berapa finalnya tadi? Finalnya 30, sudutnya alfa. Oke, berarti kan kalau kayak gini, tinggi mula-mulanya itu nol, tinggi akhirnya juga nol. Berarti kita bisa tahu delta Y-nya itu nol. Nah, itu kan delta itu ada rumusnya ya. Delta itu rumusnya adalah V nol sin theta dikali delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Kita bisa coret delta T-nya. Oke, V nolnya tadi 30. Kalau nilai tannya itu adalah 3/4, berarti sin-nya 3/5. Dikurangin G-nya 50. Jadi ini delta T. Maka kita dapat delta T max berarti ya. Delta T max-nya itu adalah dicoret 6, 18 per 5 sekon. Nah, setelah kita tahu waktunya, kita bisa hitung jaraknya. Jarak delta X. Jadi delta X itu rumusnya V nol cos theta delta T. Finalnya 30. Kalau sinnya 3, kalau tanginnya 4, 3/5, ya 3/4, maka cosnya adalah 4/5. Delta T-nya 18/5. Maka kita bisa tahu di mana letak ininya, jatuhnya dia. Coret, coret, 6. Bisa dicepatin ya, coba kita hitung aja deh. Berarti berapa? 6 kali 4 kali 18 bagi 5. Dapatnya sekitar 86,4 meter. Berarti kita tahu jaraknya nih 86. Terus kita tahu juga tadi ada di 60 meter ya si catchernya ya. Si penangkapnya kan. Maka di sini. Di sini nih, ini si penangkapnya. Ini jaraknya adalah 60 meter. Berarti kan masih ada space, ada jarak yang belum ditempuh, yaitu sebesar 26,4. Nah, ini yang harus bisa di dikejar sama si Oke. catchernya. Karena si catchernya itu bergeraknya GLB, berarti berarti kan V-nya konstan. S dibagi dengan delta T. Jarak yang harus dia tempuh Oke. adalah 86, 20,26,4. Sedangkan waktu dia paling maksimum cuma bisa 18 kok per 5. Karena kalau lebih dari itu buaya udah keburu jatuh. Kalau kita hitung 26,4 dibagi 18/5. Jawabannya sekitar 7,333. Nah, ini adalah jawabannya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba soal ITB-nya deh. Oke, bentar saya cari dulu. Soalnya lumayan esai aja ya, karena kalau di kalau kalau PG itu nggak terlihat kita mengerti atau tidaknya. Nah, kalau esai biasanya kelihatan. Ini lumayan susah. Jadi kalau kita hanya menghafal rumus jadi, biasanya ngerjain soal yang seperti ini akan sulit. Kita coba, oke, soalnya esai kayak gini. Tapi konsepnya nggak ada yang beda, konsepnya sama persis. Beda di esai aja.
Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Sebuah bola ditembakkan menuju atap sebuah gedung titik A. Jadi awal titik A di lantai. Dan mendarat se- pada selang waktu 4 detik setelah ditembakkan. Nah, si titik B itu berikan tinggi awal A itu 0, tapi tingginya B itu adalah 20 meter dari tanah. Nah, sudut jatuhnya bola titik B adalah 60 derajat. Anggaplah gravitasi yang kita pakai 10 deh. 10 meter per second kuadrat ya, biar gampang. Pertanyaan pertama adalah komponen kecepatan bola saat menyentuh titik B. Maksudnya ketika di sini VB arah sumbu X-nya itu berapa? VB arah sumbu Y-nya berapa? Ini pertanyaan A. Pertanyaan B adalah berapa D-nya atau delta X-nya. Pertanyaan C adalah kita mau tahu V0-nya itu berapa, sudut tetanya itu berapa. Nah, kenapa saya bilang ini susah? Karena biasanya kalau di soal-soal SMA, V0 sama theta itu adalah besaran yang diketahui. Kalian mencari besaran yang lain. Nah, sekarang kita balik. V0 dan tetanya justru nggak ada, nggak diketahui. Nah, kita mau cari malah. Bisa, Aidan? Bisa? Halo, halo. Halo, Aidan. Terdengar nggak, Aidan? Yang dicari apa ya tadi? Oke. Jadi banyak nih. Yang A itu nyari kecepatan bola di titik B, Oke, B, VB arah X, VB arah Y ya. Ada dua berarti jawabannya. Kalau yang B minta oke. jarak D-nya. D itu delta X. Nah, yang C dia minta V0-nya berapa, sudut tetanya berapa. Oke. Kita mulai dari yang A dulu. Oke, jangan A, B, C, A dulu. Saya kasih waktu 4 menit yang A. Oke? 3 menit deh. A dulu. A aja dulu, oke? Bisa, Idan? Oke, oke. Coba A-nya dulu ya, jangan B sama C. A-nya dulu.
Gimana, udah dapat Aidan yang A? Oh, kalau dapat VOY, Kenapa? VOY dong, VOY-nya. Itu VOY, jadi VOY-nya. VOY, VOY dapat iya, VOY. Oke, iya, 20 menitan. oke. Second. Tapi yang A bukannya mintanya VX. Ah iya, VX sama maksudnya VY. contohnya VOY atau V. Jadi yang A belum dapat VX sama VY-nya di B. Oke, kita coba ya. Jadi gini, Oke. kalau kita terbiasa dengan rumus jadi, pasti ini akan menjadi soal yang susah. Kenapa? Karena rumus-rumus jadi yang di SMA itu biasanya mensyaratkan V0 dan tetanya harus udah ada. Karena itu yang diketahui. Nah, caranya gimana nih ngerjainnya? Kita mulai dari informasi yang kita punya. Kita punya informasi apa? YA sama YB. Dari YA sama YB kan kita bisa dapat delta Y. Ya nggak sih? Delta Y kan YB min YA ya. Y akhir kurang Y awal. Berarti 20 kan? Berarti dari 20 ini apa rumusnya tadi? V nol sin theta dikali delta T dikurangin setengah G delta T kuadrat. Oh, dari sini maksudnya. V nol ini 20. V nolnya kita nggak tahu. Sin theta juga kita nggak tahu. Delta T-nya, delta T-nya ada ya 4 ya. 4 detik. G-nya 10, 5. Berarti kita punya 20 sama dengan 4 V nol sin theta dikurangin 80. Berarti dari sini kita dapat apa? V nol sin theta-nya adalah 25. Oh, ini yang tadi dapat ya. Loh, tapi kan bukan ini yang kita mau dapat ya. Kita tuh mau nyarinya VY. Nah, ya udah. Kita dapat ini informasi. Kita kan mau nyari VY kan. Tadi VY rumusnya apa sih? VY itu rumusnya adalah V nol sin theta dikurangin G delta T. V nol sin theta-nya kan 25. G-nya 10, delta T-nya 4. Maka kita dapat VY-nya itu adalah minus 15. Minus itu menandakan apa? Arahnya doang. Ini menandakan kalau lagi ke arah Y negatif, arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Kita coba cek bener nggak sih arahnya ke bawah? Betul kan? Ini kalau kita perpanjang, arahkannya kan ke sini. Oh Nah, iya, benar. betul kan? Kalau diurai berarti kan dia ada yang kanan, ini yang VX, betul? Sama ada yang ke bawah. Ini yang VY. Berarti nyari Jadi kenapa VX-nya dapatnya minus? Karena bisa, VY-nya ke bawah. Nah, V dapat kan? Tinggal nyari VX. VX Nah, bisa pakai ton ini nggak? betul. Kalau ini 60, ini juga 60 kan? Betul ya? Iya. Iya. Berarti kita bisa tahu dari tangennya. Tangen 60 derajat itu adalah VY per VX. Nah, kita hanya butuh VX. angka. Kita mutlakin aja. Tangen 60 berapa? Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 ya. Akar Iya. 3. V ini kita hanya butuh angkanya. 15 dibagi VX. Maka kita bisa tahu berapa nilai VX-nya. Yaitu 15 dibagi akar 3. Atau kalau dirasionalkan jadinya 5 akar 3. Satuannya meter per sekon. Paham kan? Ngerti ya? Aman. Jadi jawabannya seperti itu. Ini baru yang A. Sekarang coba yang B. Yang B saya kasih waktu 3 menit juga deh. Yang B itu minta apa? Yang B itu minta cuman delta X. Ya ini mah 2 menit aja cukup sih. 2 menit dah delta X-nya. Bisa? Bisa Bisa, ya? bisa. Coba dikerjain. 20 lebih 8.
20/3. Oke, gampang kalau ini mah ya. Karena kan kita tadi Iya. tahu ya, delta X itu kan udah spesifik rumusnya. Delta X itu kan rumusnya V0 Ya, cos theta dikali delta T. V0 cos theta kan Vx ya. 5/3, delta T-nya 4. Maka dapatlah 20/3. Oke, sekarang yang C. Yang C mungkin ada ribet dikit. C minta V0-nya sama tetanya. 3 menit deh. Ya, berarti Mhm. kalau Vx kuadrat sama dengan Vx kuadrat berarti Vx sama Vx sama kan ya? Kan Ah, konstan ya? Iya. iya Nggak kan jadi. kalau Vx kan dia DLB Hmm, kan. Jadi konstan. Vx-nya sama dengan V0 cos theta kan. Hmm, Ya, iya, betul? Oke. betul. Nah, sekarang kita mau cari V0-nya sama tetanya. 3 menit. Hmm. Gimana dapat? Ber- um, ini dapat 10,7. Oke. Kalau Nah, buat kan ini nih tan aja ya, tan iya pakai apa tan tan aja, betul. Tadi kan tan kita dari informasi yang pertama kita tahu apa? V0 V. sin theta itu nilainya adalah 25. Dan kita juga tahu V0 cos theta nilainya adalah 5/3. Udah deh, dengan dua modal ini udah cukup kan untuk mencari V0 dan theta. Kalau kita bagi aja, dapat theta ya nggak sih? Tan theta sama dengan 5 dibagi akar 3. Berarti dapat dong tetanya. Tan inverse dari 5 dibagi akar 3. Kalau pakai kalkulator, dapatnya shift tan akar 3. 70,89 derajat. Nah, kalau udah tahu tetanya, tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Misalkan pakainya yang final deh. Berarti final itu adalah 25 dibagi sin theta. Ya, tinggal dihitung aja ya. 25, 25 dibagi sin 70,89. Oke, Oh, itu kalau dapat dapatnya. langsung bisa kan ya? Kenapa? Langsung di akar kuadratin. Oh, boleh juga. Hasilnya nggak akan jauh. 26,458. Atau kalau misalkan kita mau nyari final dulu, ya berarti nggak di kuadratin kedua ruas kan ya, gitu ya. Iya. Kita dapat, Oh, berarti kan terdapat V0 kuadrat sin kuadrat theta itu adalah 25.
kuadrat. V0 kuadrat dikali cos kuadrat theta nilainya 25 dikali 3. Nah, kita tambahin kan, dapatnya V0 kuadrat. Ya udah, 25 kuadrat ditambah 25 kali 3. Maka dapat V0-nya. Akar 25 kuadrat ditambah 25 kali 3. Kalau dihitung, kita akan 26. dapat 46 akar ya. 25 kuadrat ditambah 25 kali 3. 10 akar 7 kan. 10 akar 7 kalau dijadiin desimal, ya dekat 26,4575 Itu sama 10 aja. kali 7 ya. Iya, 10 akar 7, sorry. 7 7. 10 akar 7, kok 3, 7. Gitu. Paham ya? Gampang kan? Oke, jadi Ya. pada dasarnya kinematika dua dimensi itu ya sebenarnya adalah kita kinematika biasa cuman dikerjakan dua kali. Tuh. Nah, sekarang setelah kita memahami kinematika dua dimensi, sekarang kita mau bahas yang namanya ini. Ini juga sering banget nih keluar. Namanya adalah analisa grafik. Analisa grafik kinematika. Nah, seringkali soal kinematika itu sering banget tidak dikasih angka atau tidak dikasih soal ceritanya, tapi dikasihnya grafik. Nah, untuk bisa memahami analisa grafik, terlebih dahulu kita harus paham tentang arti dari turunan dan integral di Grafik. sebuah grafik. Karena untuk menganalisa grafik itu intinya adalah harus paham turunan integral. Yang pertama, turunan. Nah, ini kan udah pernah belum belajar turunan? Udah pernah kan ya? Turunan kan Pernah. biasanya diajarin di Cuman kalau matematika. yang dari Kenapa? grafik itu masih kurang paham. Oh, kalau Kalau di mana? matematika belum pernah. Oh, di matematika. Di Sama matematika aja. langsung Tapi pernah di mana? Di fisika. Sama aja. langsung fisika. Oke, turunan. Kalau secara Coba matematik, ya doang. kan ini ada rumusnya ya. Oh, minimal kalau itu minimal tahunya yang turunan buat polinom aja ya. Karena turunan tuh susah sebenarnya kalau udah fungsinya bukan polinom. Nah, kalau di matematika kan gini. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Kemudian Ya. kita diminta untuk menurunkan terhadap variabel x dari fungsi fx-nya. Ini kan ada rumusnya ya, yaitu a dikali n x pangkat n min 1. Mudah kan? Kenapa ini mudah? Karena fungsi yang ingin kita turunkan, fungsinya ada di soal. Fungsinya ada di soalnya. Nah, masalahnya, kalau di dalam sebuah grafik, sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafik itu sendiri. Jadi biasanya dia cuma menyajikan gambar grafiknya. Tapi fungsi dari grafiknya itu nggak dikasih tahu. Bisa sih kita cari manual, bisa. Tapi kan jadinya panjang ya. Nah, untuk itu kita cari aja apa sih artinya turunan. Bentar dulu. Jadi, turunan di sebuah grafik. Apa artinya turunan di sebuah grafik? Tahu? Tahu nggak? Gradient itu ya. Yang bawah-bawahnya. Apa? Jelas. Dia adalah slope. Tahu slope kan? Ya, Kemiringan. tahu tahu. Slope itu nama lainnya kalau di grafik gradient. 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 Gimana nyari gradient? Delta Y Cari dua titik. per Ya, delta delta X. y per ini. Gitu ya. Jadi Ya. turunan itu di sebuah grafik adalah slope atau gradient. Kita ambil contoh deh. Kita kan tahu kalau V itu adalah dr
per dt. Gitu ya. Oke. Artinya, kalau kita dikasih grafik, misalkan grafiknya grafik R tuh bisa aja X ya, tergantung geraknya. R terhadap T. Misalkan grafiknya seperti ini, misalkan. Oke. Terus tiba-tiba soalnya tuh minta pas detik ke T1 berapa kecepatan partikel itu. Nah, kita kan tahunya kecepatan itu rumusnya dr per dt, turunan R terhadap waktu. Masalahnya kan kalau kita mau pakai itu, kita harus tahu fungsi R-nya seperti apa. Nah, Oke. karena ini nggak ada fungsinya, kita nyari dulu. Bisa sih, tapi panjang. Ya udah, kita cari aja gradiennya. Gradien kan garis singgung ya. Garis singgung yang menyinggung titik itu di garis. Anggaplah ini gradiennya. Oke. Di sini kan berarti kan kita bisa tahu delta X sama delta Y-nya. Ini adalah delta X-nya dan ini adalah delta Y-nya. Jadi perbandingan antara delta Y per delta X atau gradiennya itu nilainya akan mendekati atau sama dengan nilai kecepatan si partikel tersebut pada detik ke T1. Yaitu arti dari turunan di sebuah grafik. Yang kedua adalah arti dari integral. Enggak, boleh Integral juga yang ini tadi dulu. Yang kenapa? delta Kenapa? yang Kenapa? bikin delta X delta Y. Ya, kenapa Tadi gini? gimana? Gimana Nah, tadi? kan kita kan mau cari di sini ya. Kita mau cari di sini kan? Ya enggak? Nah, Ya. kita sebenarnya tinggal tarik aja garis yang menyinggung grafik tersebut di titik itu. Anggaplah garis yang warna hijau nih, yang warna kuning. Ini kan? Nah, ntar kita tinggal hitung kan? Ini delta X-nya berapa, ini delta Y-nya berapa. Oh, Gitu. oke oke. Paham ya? Jadi gitu. Paham. Sebenarnya kan kalau di ujian, kalau di soal pasti nggak bakal kayak gini. Sini susah soalnya. Grafiknya melengkung. Biasanya kalau grafiknya, kalau untuk SMA tuh masih yang lurus-lurus lah. Masih yang linear atau yang biasa. Biar gampang dicarinya. Nah, sekarang integral. Sama, integral juga kan biasanya dijelaskan di matematik. Kalau secara matematik dia sederhana. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n. Terus kemudian kita mau menghitung integral dari fungsi fx tersebut terhadap variabelnya dx. Kalau secara matematik kan tinggal gini aja ya. A itu konstanta dibagi dengan pangkatnya tambah satu X pangkatnya tambah satu. Kalau tidak ada batas, maka harus ditambahkan dengan konstanta. Kalau ada batas, tinggal masukin batasnya. Gampang kan? Gampang. Karena kita tahu yang mau kita integralkan itu apa. Jadi ini eh, ada di soal. Ada di soal. Masalahnya adalah sangat jarang ada grafik yang menuliskan fungsi dari grafiknya. Sangat jarang, walaupun kita bisa aja sih mencari fungsi grafiknya, tapi kan jadinya panjang. Alternatifnya adalah ya kita cari tahu aja apa sih sebenarnya arti dari sebuah integral. Integral di sebuah grafik. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Apa? Apa? Aidan? Tahu? Itu ya luas di Ya, slope-nya itu. tuh. Bukan luas slope, luas area. Luas Luas area ya, luas area. area dari Dari grafiknya terhadap sumbu ya. X, terhadap sumbu horizontal ya. Grafik Oh iya. terhadap sumbu horizontalnya. Kalau dia diintegralkan terhadap X lah kan. Nah, contoh deh. Kita kan tahu ya, integral itu dapatnya delta. Kita tahu delta R
itu adalah integral dari V dt. Misalkan dari T mula-mula T1 sampai T2. Ini kita tahu di kemarin. Nah, ini tuh artinya kalau nanti kita dikasih grafik. Grafiknya itu adalah grafik V terhadap T. Misalkan grafiknya itu seperti ini deh. Oke. Terus pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh dari partikel tersebut detik ke-1 sampai detik ke-2. Kan harusnya pakai integral ya, karena hubungannya adalah integral. Nah, karena kita tahu integral itu adalah luas area, secara tidak langsung sebenarnya Aidan tinggal hitung aja luas area ini, luas area ini. Jadi delta R-nya tidak lain adalah luas dari area grafik V terhadap T. Paham, Aidan? Ngerti ya? Oke, kalau ngerti kita coba lihat soalnya. Yang mudah dulu deh. Mana yang mudah ya? Ini nggak ada grafik ya. Oke, kita cari yang lain. Oke, soal grafik ada nggak ya? Oke, kalau tidak ada berarti pakai soal yang lain. Grafiknya nggak ada ya. Oh, ini grafik. Oke, kita coba Aidan. Ini grafiknya masih gampang. Oke, coba dibaca dulu Aidan. Jadi kita diberikan grafik. Grafiknya apa? Posisi X terhadap waktu. Nah, kita punya beberapa pernyataan. Kita mau tahu mana yang benar. Yang pertama, saat T sama dengan 15. Potensi tapi luas gitu ya. Kenapa? Enggak. Oh enggak. Saat T sama dengan 15, mobilnya berhenti. Yang B, kecepatan rata-rata mobil saat T 0 sampai 15 adalah 4. Yang C, percepatan rata-rata terbesar terjadi pada saat T 0 sampai 5. Yang D, kecepatan rata-rata terbesar terjadi saat T-nya 9 sampai 12. Yang E, motor melaju dengan kelajuan konstan pada 5 sampai 9. Oke, mana yang betul menurut Aidan? A benar. Hmm? Apa? A A A A. benar. A betul. 12 itu. Coba kita lihat. Kecepatan Lihat rata. sumbunya apa, Aidan? Sumbunya adalah posisi dan waktu. Kalau Aidan bilang pada saat T sama 15 mobil berhenti. Emang Aidan tahu berhenti itu apa sih indikatornya? Berhenti itu Indikatornya kecepatannya nol. Bukan X-nya nol. Bukan T-nya nol. Ini kan Iya, berarti T. berarti Ini berarti ya, X-nya nol kan? Tapi yang benar adalah ya V-nya nol. nol nolnya di Jadi ini salah di ini. 5 sampai 9 masa Salah. Nah, XT. kecepatan rata-rata. Masih inget nggak? V average. Ingat, ingat, Apa ingat. rumusnya? AVG. Delta R dibagi delta T kan. Di berarti ya. Berarti delta R-nya, berarti kan 0 sampai 15. Berarti kan ketika 15 dia 0 ya. Ketika Ya. 0 dia 30. Dibagi delta T-nya 15. Maka jawabannya min 2. Ini vektor kan?
min Iya. 2 meter per second. Kalau cuman besarnya berarti tinggal 2 doang ya. Salah juga dong, ya nggak sih? Oke. Ah, Percepatan rata-rata dari berapa? 0 sampai 5. Oke. Percepatan rata-rata. A, average. Apa rumusnya? Delta V. Betul? Per delta T. Nah, kita lihat deh. Ini sebenarnya agak susah sih karena dari X ke V, Delta V. X ke itu kan dia rada susah ya. Iya. Ini susah dibuktiin karena loncatnya lumayan. Tapi nanti kita coba lihat. Soalnya kan kalau kita lihat dari sini, maka kemiringannya, gradien kemiringannya itu adalah slope-nya itu adalah apa? Slope-nya itu adalah kecepatan kan? Ya nggak sih? Hmm. Kemiringan ini. Karena turunan dari X kan V. Masalahnya kita mau carinya nyari delta V. Nah ini agak susah nih. Karena ngitung kemiringan di ujung sini sama ujung sini kan susah ya. Oke, kita simpen dulu aja. Ini juga sama yang C sama D. Yang paling gampang sih yang E ini kan. Kecepatan motor dari 5 sampai 9 itu lajunya konstan. Kita bisa lihat dari 5 sampai 9 grafiknya itu gradiennya nol kan? Ya nggak? Betul? Gradiennya naik. Tar dulu. Ini kan berarti, oh ini, tar dulu, ini juga salah nih. Oh, gradiennya nol kan? Ya nggak? Betul nggak? Iya dong. Ah. Gradien nol artinya apa? Tar dulu, ini rada Mesin. aneh. Bentar, bentar, bentar. Kalau dari, kan kita punya V itu dr per dt ya. Oh bukan, ini gradiennya konstan dong. Kan ini kan garis lurus kan? Gradiennya konstan kan? Karena kalau nol tuh kalau dia di sini ya. Gradiennya, eh, kemiringannya, kemiringannya nol dong ini ya. Kemiringannya nol tapi nilainya konstan. Jadi gradiennya nol. Artinya apa? Berarti gradien tadi apa? V kan? Jadi dia bukan dengan kelajuan konstan. Tapi harusnya V-nya nol. Jadi kalau dr per dt-nya itu nol, gradiennya nol, berarti dia dia tidak bergerak. Kayak gitu. Nah, berarti jawabannya antara C sama D nih. Kecepatan terbesar ada di 0 sampai 5 atau di 9 sampai 10. Nah, kalau lihat deh, ini jelas salah nggak sih? Coba lihat dari 9 sampai 10. 9 sampai 9 sampai 12. 5 sampai 12. 9. 5 sampai Oh, 9. 12. Eh, 9 sampai 12 ya? 9 sampai 12 ya? 9 sampai 12. Nah, ini agak susah nih. 12 kan di sini ya? Iya. Sini ya. Nah, Tapi nah ini kan agak susah nih. kalau Kalau yang yang ini 11 sih, itu kok itu kenapa? awalnya konstan dong. Kalau yang ini kan tahu ya, ini kan berarti kan kecepatan di 9 kan sama aja gradien kan? Ya nggak sih? Iya. Iya. Gradiennya berarti berapa? 20 per 2 ya? Betul ya? 20 per 2 kan? Minus kan? Berarti minus minus 10 kan? Gitu ya. Iya. Nah, masalahnya ngitung di sini nih. Hitung di sini. Se Hitung di sini berapa gradiennya. Sebenarnya bisa sih kita tahu. Kan kita bisa tahu titik ini ya. Tapi ini bukan titik. Ini kan dia grafik ini ya. Grafik parabolik ya. Iya. Parabolik itu nentuinnya gimana dia? Berarti kalau kita mau cari fungsinya, nah, oh coba aja. Kan dia kayak gini kan, kemiringannya ya. Sedangkan kalau di ini kan kalau kita bikin dia kemiringannya mungkin akan gini ya, menyinggungnya ya nggak sih? Nah, Iya. berarti ini sama Udah ini cek. kemiringannya berapa? Dan kalau yang nah ini nih, ini susah nih karena dia di ujung-ujung nih. Ini, nah, nah kalau kita lihat ini dia lebih miring nggak sih? Kan di 10 kan dia gini, di 5 dia mungkin gini kan, lebih besar ya, beda kemiringnya kan? Ya nggak? Betul nggak? Lihat, perbedaan kemiringan antara yang 10 0 dengan 5 ini yang C, sama perbedaan kemiringan antara ini sama ini. Lebih ekstrim mana? 0 sampai 5 kan ya? Benar nggak sih?
Dia Ya, nilai 95 berarti pasti dia delta V-nya lebih besar dong, gitu ya. besar. Delta V. Nah, cuman masa ini nggak sama ya. Dia delta T-nya 1,4, 1,3, 1,4 ya. Sebenarnya rada susah sih ini. Pokoknya antara C sama D. Cuman kalau saya sih feelingnya kayaknya si C ya, karena dia lebih ekstrim kan. Tapi ini dia pembaginya kecil ya. Pembaginya besar ya. 0 sampai 5 kan berarti delta T-nya 5 ya. Nah ini rada Iya, susah Pak. sih ini. Pokoknya antara C sama D. Jadi yang pasti A, B sama E itu udah pasti salah. Antara C sama D yang ini nih. Kayak gitu. Karena buat ngitung A average itu kan sebenarnya kita nyari dari delta V-nya kan. Delta V per delta T. Nah masalahnya adalah delta V-nya sih bisa kita Dapatnya. lihat dari kemiringan. Tapi delta T-nya nih pembaginya nggak sama. Kalau Yang misalkan 12 itu ya? 9 sampai 14, kenapa? Yang oh enggak. Kalau misalkan ini sama-sama misalkan 9 sampai 14 nih. Nah itu mungkin saya akan pilih yang C. Kayaknya sih, tapi feel saya sih ya Cek, kayaknya yang C deh. Karena dia lebih curam piringannya ya. curang Antara ya. ini sama gini kan. Kayaknya mungkin C. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat yang soal yang esainya deh. Soal esainya dari ITB aja ya, biar kelihatan. Nah, ini soal esainya kita pilih. Oh, yang susah aja ya. Mana nih? Saya udah tahu yang susah. Nah, ini dia. Oh iya, saya mau kasih tahu. Kalau tadi kan kita tahu apa? Iya, Arti dari turunan itu adalah apa tadi? Gradien ya. Betul. gradiennya Arti dari integral adalah luas. Betul. luas. Nah, Betul. itu hanya berlaku untuk satu kali turunan dan satu kali integral. Misal contoh, dari R ke A. Oh, R ke A kan dua kali turunan kan? iya. Jadi bukan berarti R ke A itu kita punya grafik R mau cari A, oh tinggal cari gradien dikuadratin nggak bisa. Atau dari A mau cari R, kan itu dua kali integral kan? Oh tinggal hitung luasnya grafik A aja tadi dikuadratin nggak bisa. Terus kalau udah dua kali turunan, dua kali integral gimana? Ya nggak ada cara lain. Kita harus pakai matematik. Harus dicari samaan garisnya. Nanti contohnya kayak gini. Ini lumayan susah. Karena ini loncatnya dua. Kayak tadi ya. Kita mau cari ya, ini kita coba ya. Bentar. Ini lumayan susah menurut saya karena dia harus yang dikasih grafik A, tapi ada yang dicari grafik R. Oke, coba dibaca dulu ya. Oke, dari keadaan diam berarti awalnya nol ya di T 0. Posisi awalnya di nol. Mobil balap mulai bergerak sepanjang sumbu X. Jadi dia hanya gerak ke sumbu X. Dan di X sama dengan L dia berhenti. Oke. Selama perjalanan mobil mengalami percepatan. Percepatan seperti ini. Jadi ada tiga kali percepatan. Ini satu, dua, tiga ya. Di mana nilai T1 itu 10, nilai T2 itu 15. Nah, pertanyaannya adalah T3-nya berapa, T4-nya berapa? Itu dulu deh jawab deh. 5 menit. Apa tadi Kak? Oh, perbedaannya. Apa? Enggak. Jadi dia bilang T1 itu 10 detik, T2 T2 itu 15 detik. Nah, kita mau tahu T3 itu berapa detik, T4 berapa detik. Oke? Yang A dulu aja. 5 menit. Ayo, bentar ya. Oke, coba. Ini lumayan susah. Tapi yang susah tuh yang bawah sih. Yang gambarkan grafik. Oke, bisa lah. Nanti kita bareng-bareng kalau grafik. Nah, yang satu yang B-nya. Karena dia minta jarak. Jarak kan dari A mencari jarak kan dua kali turut integral ya. Itu udah susah Iya. dikit. Tapi kalau yang A nyari T3 T4 masih gampang. Coba deh kerjain.
Ini yang A dulu kan? Yang A dulu aja. Yang B sama C nanti kalau A sudah dapat baru B, habis baru B baru C. Jadi ke 20 tempatnya 10 kan? Tempatnya dapat berapa? 10. Oke. Nah, kita kan punya informasi kalau informasi pentingnya tuh di sini loh. V saat detik ke nol itu nilainya nol, betul ya? Dan V saat detik T4 itu nilainya adalah nol juga, ya nggak sih? Nah, karena kita punya punya grafik apa? Grafik A terhadap T, kita tahu grafik A terhadap T kalau diintegralkan akan mendapatkan delta V, ya nggak sih? Delta V itu adalah integral dari A terhadap T. Kalau kita integralkan secara keseluruhan dari nol sampai T4, maka kita akan punya V saat T4 dikurangin V saat nol. Tadi apa arti dari integral? Luas. Nah, ini sama dengan luas grafiknya. Nah, karena A itu kan vektor, berarti luas yang atas dikurangin luas yang bawah. Luas yang atas tuh ada luas apa ini? Pasti ini namanya luas jajar genjang ya. Setengah berapa itu T1 ditambah T2 dikali tingginya. Tingginya 3 dikurangin yang ini kan juga sama-sama jajar genjang ya. Setengah berarti ini dari sini ke sini berarti berapa itu? T4 minus T2 ditambah eh, T4 minus T2 kan berarti T4 minus T2 kan segini. T4 minus T3 ya. T4 minus T3 dikali tingginya 3. Jadi ini minusnya jangan dimasukin lagi ya. Karena udah 2 kali.
Nah, kita tahu ini hasilnya 0. Ini berarti 3/2. T1 tambah T2 berapa? 25. Oke. Ini juga minus 3/2. Oke. Berarti ini 2 kali T4. 2T4 dikurangin T3 dikurangin T2-nya di berapa? T2 itu 15. Oke, berarti kalau kita pindah ruas, kita coret, kita coret. Berarti kita punya informasi 2T4 dikurangin T3 dikurangin 15, nilainya adalah 25. Berarti 2T4 dikurangin T3, nilainya adalah 40. Oke, kita nggak tahu T3-nya, kita nggak tahu T4-nya. Kita simpen dulu, jangan dipaksain, karena nggak mungkin dapat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita perhatikan, dari T1 sampai T3, ini kan sebuah garis lurus ya. Sebuah garis lurus kan pasti akan memenuhi persamaan garis lurus kan. Ini kan kalau kita lihat, ini kan posisinya berarti 10,3. Nah, kan kita bisa mencari persamaan garis lurus dari dari dua titik kan. Nah, bisa juga tuh kita pakai yang ini kan. Ini kan juga satu garis lurus kan. Ini letaknya di 15,0. Nah, ini kita kan nggak tahu T3-nya berapa, tapi kita tahu Y-nya -3. Nah, karena ini berada pada persamaan garis lurus, maka harusnya berlaku persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya yang kita mau cari, Y-nya yang kita sini ya. Berarti Y-nya -3. Y1-nya 3 aja deh, itu 2 ya. 3. Y2-nya 0 dikurangin 3. X-nya adalah T3. X1-nya itu 10. X2-nya itu 15 dikurangin 10. Berarti kita punya -6 dibagi -3, 2. T3 min 10 dibagi 5. Berarti kita bisa dapat T3-nya. T3-nya berarti 20 ya. 10 tambah 10. T3-nya adalah 20. Kalau T3-nya kita sudah tahu, kita tinggal masukin ke sini buat dapetin T4. Berarti T4 adalah 40 ditambah T3 20 dibagi 2. Jawabannya 30. Oke, jadi kita dapatlah semuanya. T4-nya dapat, T3-nya dapat. Gitu ya. Nah, itu yang A. Yang B. Nah, yang B ada susah nih. Jarak untungnya cuma sampai T0 dan T1, T sama T2. Dia minta segini ya. Dia minta jarak. Sedangkan kita punyanya informasi adalah informasi A kan. Kita tahu kan flowchart-nya. Kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya delta V. Delta V-nya harus diolah dulu sekali, kemudian dicari integralin lagi dapatnya delta R. Nah, berarti kan dia butuh 2 kali integral. Saya kan tadi bilang, kalau udah 2 kali integral atau 2 kali turunan, itu pengertian gradien sama luas itu udah nggak bisa lagi dipakai. Terus gimana dong? Ya mau nggak mau, kita pakai matematik. Nah, kita tahu kan dari grafik, dari 0 sampai T1, sampai T1 ya. Sampai T1 itu berapa? Sampai 10 ya. Sampai 10 itu, dia punya percepatan sebesar 3. Gitu ya. Percepatannya 3. Ini A1. Kemudian dari 10
sampai T3, T3 itu berapa? 20 ya. Sampai 20, dia punya percepatannya berupa fungsi. Mana fungsinya? Fungsinya belum kita cari ya. Fungsi kita cari aja deh. Pakai persamaan garis Y min Y1 dibagi Y2 min Y1, X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya kan A ya. Y1-nya kita pakai yang ini aja deh. 10,3 sama yang ini terakhirnya ya. 10,3 berarti 3. Y2-nya min 3, min 3. Ini T dikurangin 10. T2-nya itu berarti T3 ya. 20 dikurangin 10. Berarti kita punya A min 3 min 6 sama dengan T min 10 per 10. Kita coret jadi 3, 5. Berarti kita punya A-nya itu adalah min 3 per 5T, min 3 per 5T ditambah 6, ditambah 3. Ini persamaannya kan? Oke. Nah, coba kita tes dulu ya. Kalau kita masukin 10, kita masukin 10 harusnya ini berarti berapa? 10, 2, 6, 3. Betul. Kalau kita masukin 20, 20, 4, 12, ya min 3. Oke, betul. Jadi A-nya itu gini. Min 3 per 5 T plus 9. Nah, jadi karena ini udah naik 2 kali, kita nggak bisa pakai definisi integral dan turunan. Yang mau nggak mau pakai matematik. Mau nggak mau kita cari persamaannya. Udah, kita kerjakan. Dari 0 sampai 10. 0 sampai 10. Oke? Nah, oh atau gini aja deh. Nggak bisa ya. Kan ini udah, kalau yang ini sih gampang, tapi yang ini nggak bisa. Oke, 0 sampai 10, kalau kita punya A seperti ini, berarti kan kalau diintegralkan, dapatnya delta V integral dari A dt. Dari mana batasnya? Dari 0 sampai T, jangan sampai 10 ya, karena mau diintegralkan. Kita dapatlah VT min V0. Ini kalau diintegralkan dapatnya 3T. Karena V0-nya itu 0 kan? V0-nya tadi kalau nggak salah 0 di awal, diam. Maka kita akan dapat VT-nya. Maka dapat VT-nya itu adalah 3T. Oke, kita integralkan lagi. Maka kita akan dapat delta R. Integral dari V dt. Dari 0 sampai 10. Berarti kita punya R10 dikurangin R0 sama dengan 3 per 2 T kuadrat. Batasnya 0 sampai 10. Karena R mula-mulanya 0, maka dapatlah R10-nya. 3 per 2 dikali 10 kuadrat. Maka 150. Nah, sekarang yang kedua. Dari 10 sampai, dia bilang sampai, cuman sampai T2 aja ya. T2 tuh 15 kan? Oh, sampai 15. Nah, sama kayak tadi. Delta V sama dengan integral dari A dt. Dari 10 sampai T. Maka kita dapatnya V T min V 10. A-nya diintegralin. Maka dapatlah min 3 per 10 T kuadrat ditambah 9T. Batasnya 10 sampai T. VT-nya, tadi kita V10-nya kita pindahin keluar. Berarti kan kalau VT-nya 3T, maka V10 itu adalah 30 kan. Berarti kita punya 30 dikurang 3 per 10 T min 10 salah. T kuadrat,
kuadrat min 10 kuadrat ditambah 9 T min 10. Maka kita dapatnya VT 30 dikurang 3/10 T kuadrat ditambah berapa ini? 100 bagi itu 30 berarti ya. 30 ditambah 9T min 90. Maka dapatlah VT-nya min 3/10 T kuadrat ditambah 9T dikurangin 30. Nah, baru kita kerjakan yang satunya, delta R, yaitu integral dari V dt. Batasnya dari 10 sampai 15. Sehingga kita dapatnya adalah R 15 min R 10. Ini tinggal diintegralin ya. Saya pakai kalkulator aja ya, biar cepet ya. Biar cepat integralnya. Berapa sih itu? Min 3/10 X kuadrat ditambah 9X dikurang 30. Batasnya 10 sampai 15. Dapatnya 175. Maka kita bisa tahu R15-nya. Ditambah R10, dia berapa? R10 dari 150 ya. 175 tambah 150, 325. Nah, yang dicari kan jarak ya. Jarak itu adalah eh, tinggal, karena dia tidak pernah mundur kan, berarti sama aja tinggal R15 min R0. Karena R0-nya 0, maka 325 meter. Jadi emang rada ribet kalau sudah dua kali turunan atau dua kali integral, karena mau nggak mau harus pakai matematik untuk bisa mendapatkannya. Nah, kalau yang ini gambarin grafik, kayak nanti aja deh, ini nggak usah ya. Nanti aja deh kalau gambar grafik deh. Jadi secara umum pasti grafiknya kan seperti ini. Kan kalau kan dari A ke V itu kan integral ya, benar nggak? Kalau integral itu kan pangkatnya nambah ya. Kalau pangkatnya nambah, maka pasti grafiknya akan semakin kompleks. Berarti ntar grafiknya akan seperti ini kira-kira. Ini T1, berapa? 10 ya. Ini 15, ini 20, ini 40. 30. 30 ya. Jadi 30 kalau nggak salah. 30, 30. 30 Eh, dong. 30. Oke. Nah, lihat. Ini kan pangkat 1 ya. Ya nggak sih? Ya kan? Pangkat 1. Pangkat 1. Pangkat 0 kan? Kalau gini, konstanta kan? Kalau dinaikin, maka dia akan jadi pangkat 1. Maka dia akan linear. Kayak gini. Nanti kita cari di sini. T3 tadi tahu ya? T10 tadi tahu. T10 tuh tadi, T10 itu tadi berapa? 30 kan? Oke, maka ini dia. Kira-kira dia akan linear. Ini 30. Nah, kemudian dari sini ke sini, ini kan pangkat 1 kan? Maka kalau diintegralkan akan jadi pangkat 2. Pangkat 2 itu kan parabolik ya. Karena dia gradien negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Kayak gitu di sini. Nah, yang ini grafik konstan, maka dia akan linear juga seperti ini. Jadi kita membuat grafik itu kita lihat per potongan garisnya. Karena dia diintegralkan, maka pangkatnya pasti akan jadi nambah. Pangkat nambah itu berarti kan dia akan semakin kompleks. Pangkat 1 jadi pangkat 2, pangkat 2 jadi pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Cuman ini terlalu jauh sih kalau untuk SMA. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk materi kinematika lanjutan? Ada? Kalau yang ini tadi yang cek dong. Kenapa? Grafik itu masih agak kurang gitu. Yang grafik. Integral grafik. Integral grafik. Oh, yang tadi yang pakai Integral integral. ya, ya baru. Oh iya, karena
tahu kan kenapa pakai integral ya? Kenapa saya nggak pakai luas atau Oke, itu? paham. Karena dia udah 2 kali loncat. Loncatnya 2. Iya. Karena 2 kali loncat, dia udah nggak bisa kita pakai konsep luas dari grafiknya. Mau nggak mau, kita harus pakai matematik. Dengan cara apa? Ya mau nggak mau, kita harus cari persamaan garisnya. Makanya tadi di awal, saya cari persamaan garisnya dulu. Ini persamaan garis satu, ini persamaan garis yang keduanya. Nah, karena nggak ada cara lain, ya udah. Caranya pakai kita integralin 2 kali. Seperti itu. Karena ini udah loncat 2. Sama juga nanti kalau turun 2 kali, nggak bisa kita pakai definisi gradien. Tapi harus dicari persamaannya. Nanti tinggal diturunin 2 kali. Itu. Oke? Paham? Eh apa? Eh apa lupa namanya? Paham kan? Ngerti? Paham Aidan? Ngerti Aidan? Oke. Oke. Oke, nanti untuk catatannya saya kirim lewat WA. Rekamannya saya upload dulu. Saya kirim linknya buat dilihat lagi ya. Oke, mari Aidan. Sebenarnya